بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا يا كريم. قال سيدنا الإمام الولي القطب المرشد الكامل سيدنا السيد عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى وقدس سره، ونفعنا والمسلمين بعلومه وعلوم الصالحين في الدارين آمين. Man usira biqaidi gharamihi sujina fi sijni huyamihi. Barang siapa yang ditahan man biqaidi gharamihi, dengan belenggu cintanya man, sujina maka ditahan man fi sijni huyamihi, di dalam tahanan cintanya man. Sama ini maknanya. Jadi usira ditahan, sujina ditahan, yakni qaid belenggu, sijin tahanan, gharam cinta, huyam juga cinta. Jadi ini bahasanya orang-orang tasawuf, minat alfaz al-mutaradifah, tapi likulli kalimatin aw likulli lafdin lahu makna. Tapi kalau di bahasa Indonesiakan kini kepon. Orang yang ketika tertahan atau ditahan dengan belenggu cintanya, maka dia ada di dalam tahanan cintanya. Orang yang sudah mendekat kepada Allah, selalu berusaha untuk mendekat kepada Allah, semakin mendekat dia ditahan oleh cintanya itu. Cintanya akan membelenggu dirinya untuk tidak niko-niko. Cinta itu luar biasa. Ketika orang mempunyai cinta, dia tidak akan melakukan pengkhianatan kepada cintanya itu sendiri. Makpole ke Gusti Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang al-arifin billah. Baaban baik kabini umpamana kita cinta apa? Tak mungkin berbuat sesuatu sebisa mengosok bini. Kaguru umpamana. Tidak mungkin kita berbuat sesuatu yang bisa membuat guru duka. Itu ketika kita berada di dalam tahanan cinta itu, maka cinta itu sendiri akan membelenggu kita daripada perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Yang jelas tergantung yang dicintai. Idza ahabba al-'abdu idza ahabba syai'an shara 'abdah. Seseorang apabila mencintai sesuatu, maka dia akan menjadi hamba sesuatu itu. Wa qala rahimahullahu ta'ala, man du'iya min turil gharam sara'a ila daris salam. Barang siapa yang dipanggil man min turil gharam, dari ini istilah apa namanya,
puncak al-gharam kerinduan, sara ila daris salam, maka segera man ila daris salam, akan rumah kedamaian, rumah keselamatan, surganya Allah Subhanahu wa taala. Atau Darussalam adalah cinta, hati yang damai, hati yang diliputi dengan tumak ninah. Orang yang seperti itu adalah orang yang mendapat panggilan daripada Allah Subhanahu wa taala. Panggilan apa? Panggilan cinta. Seperti kalau kita syariatkan di sini ke dalam salat misalkan, ketika ada adzan itu doa min turil gharam, doa atau doa bermakna panggilan Allah Subhanahu wa taala, di mana apabila kita nyampe maka kebahagiaan yang akan kita dapat. Hayya 'alal falah, jika hayya 'alas salat, hayya 'alal falah, mari bersolat, mari berbahagia. Kalau kita dibuka hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan sara'a ila daris salam, akan segera nyampe panggilan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Man qala li syaikhi syauqihi awsini, qala lahu iyyaka 'anil gharam antan saniyah. Cara membacanya di sini antan sani, itu apa namanya, aslinya antan saniyah. Barang siapa yang berkata man li syaikhi syauqihi, kepada guru rindunya man, ausini, wasiatilah ini akan aku. Qala lahu, maka berkata ya syekh kepada man, iyyaka 'anil gharam antan saniyah, iya katakanlah kamu 'anil gharam, dari cinta atau mencintai, antan saniyah, akan memutuskan kamu atau menjauh. Maknanya menjauh, bukan memutuskan, menjauh kamu. Antab ta'idah, bukan memutus, menjauh. Jangan kamu menjauh. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berkata, kalau hambaku itu berjalan kepadaku, menuju kepadaku dengan berjalan kaki, ataituhu harwalah, maka aku akan datang kepada dia dengan lari-lari. Jadi ketika kita beribadah kepada Allah, menghamba kepada Allah, 1 dibalas 10 minimal, atau 70 atau 700 atau lebih, sesuai dengan keikhlasan dan syariat kita di dalam beribadah. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membalas kebaikan itu dengan setimpal, tidak. Allah Subhanahu wa taala membalas amal-amal baik hambanya itu dengan balasan yang jauh lebih besar. Maka bagaimana mungkin kalau kita mengerti tentang itu, annan tsaniyah, menjauh dari Allah. Kita mendekat, Allah semakin dekat, artinya rahmat Allah semakin dekat. Kalau kita menjauh, dibiarkan oleh Allah, kecuali kita memang mendapat perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika menjauh, beri rintangan ben Gusti Allah, malah tak ujung. Orang yang biasa ngaji pen malu, atau nggak Quran lah, nggak Quran pen malu. Pokoknya kok mon mare mau rib sampai isya beda acara apa baik, engkau tak kira ontur kecuali acara sepada nilai ibadah. Kok pakun maca Quran, ternyata kun beda parlo sakoni napa parlo tak pati parlo napa boleh en mainan
hal-hal yang tidak ada gunanya sama sekali, ditinggal kebiasaannya itu, menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, kadang beri rintangan ben Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bana letu ro jalan ingat. Ban biasa nama baca Quran, mari maulid, jer gelejer tak temon. Letu bana. Jadi tak jadi. Jadi ingat iya. Nah, itu ada perhatian khusus sebenarnya dari Allah. Jangan sampai disia-siakan dan dihianati. Kalau dihianati nanti perhatian khusus itu menjadi umum. Ketika tetap tidak diindahkan, maka perhatian itu akan hilang. Karena kenapa? Karena orang itu sudah yansani, menjauh dari Allah. Ini bukan menduakan maknanya, yabta'id maknanya. Iyyaka 'anil gharami an tansani. Jangan sampai kamu menjauh dari cinta itu sendiri. Qala rahimahullahu ta'ala idza arada Allah himayata 'abdihi hamahu bihi 'amman siwah. Apabila berkehendak siapa Allah himayata 'abdihi akan memelihara hambanya Allah atau menjaga hambanya Allah, hamahu bihi maka melindungi Allah akan 'abdah bihi dengan apa? Ini masih kembali kepada al-gharam ya, sepertinya di atas gharam, di bawah gharam, di atas syauq, kepada al-gharam, bihi dengan al-gharam, amman siwa, dari orang selain Allah, dari yang selain Allah. Jadi cintanya itu yang akan menjadi minimal penghambat atau bahkan penghalang dari semakin jauhnya orang itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan seorang hamba itu untuk dijaga daripada maksiat, daripada hal-hal yang bisa membuat Allah marah, membuat Allah tukah bentuk murka, maka Allah Subhanahu wa taala membangkitkan, menghidupkan rasa cinta itu di dalam hambanya, sehingga cinta itu akan menjadi himah, pelindung bagi orang itu dari selain Allah Subhanahu wa taala. Idza waqa'at sihamul ashwaq fi khawatiril usyaq asabal muhjata sahmun nail wa asabal qalba sahmul khawf wa asaban nafsa sahmut talaf fayajtami'una ila hakimil aql fayaktubuna mawathiqas sabr. Idza waqa'at sihamul ashwaq, apabila waqa'at, kena atau jatuh, sihamul ashwaq, apa panah kerinduan, fi khawatiril usyaq, di dalam hatinya orang-orang yang rindu, asabal muhjata sahmun nail. Apa ini kan siham, jamaknya sahm. Ketika waqa'at sihamul ashwaq, panah-panah kerinduan itu kena akan hati, asabal muhjata sahmun nail, maka kena akan hati apa nanti saya terangkan itu. Sahmun nail apa panah an-nail, panah menghasilkan cinta. Wa asabal qalba sahmul khauf, dan kena akan hati, maknanya hati semua itu apa panah takut. Wa asaban nafsa sahmut talaf, dan kena ya sahm akan nafsu ya, dan kena akan nafsu sahmut talaf, apa panah kehancuran. Artinya nanti bisa terangkan satu-satu. Ketika kerinduan kepada Allah ada di dalam hati seorang hamba, maka
dia akan selalu berusaha untuk mendapatkan cintanya Allah. Kemudian dia akan bertambah rasa takutnya kepada Allah, dan dia akan selalu berusaha untuk menghancurkan hawa nafsunya. Fayajtami'una ila hakimil aql, maka berkumpul semua as-siham akan hakimil qalb, hakimil aql, hakimnya akal yang akan mengatur. Fayaktubuna mawathiqas sabr, maka menulis semuanya mawathiqas sabr, akan ini apa, pernyataan, surat-surat pernyataan kesabaran, surat-surat pernyataan kesabaran. Mawathiq jamaknya wasiqah. Mawathiq itu sebenarnya begini, surat pernyataan akad jual beli atau akad apa namanya, ketetapan pemberian, itu mawathiq namanya. Kalau di Mekah bahasa pasarnya itu sok atau sukuk. Kalau di sini surat pernyataan, semacam kwitansi tapi di atasnya itu, yang tidak ada nominal di situ, atau ada juga ada surat pernyataan itu mawathiq. Karena iblis qariban minal hadrah faturida li syaqa'il bu'di hina khala qalbuh minal hub hujiba an kullil baqa fahuwa fi kulli syaqa'. Karena iblis ada, siapa iblis, qariban yaitu dekat, minal hadrah dari hadratillah, dari sisi Allah, hadrah. Jadi iblis itu sebenarnya dekat kepada Allah, karena iblis itu sebagian ulama berpendapat minal malaikah. Ada yang mengatakan bukan, memang iblis minasyayatin, tapi waktu itu ubad, dia minal ubad, di antara makhluk-makhluk yang ahli ibadah dan ahli berzikir dan ahli ilmu. Ahli ilmu tapi tidak diamalkan. Faturidah, maka diusir iblis. Kenapa? Dia punya begini, dia bisa begini, dia juga dekat kepada Allah. Kenapa diusir? Li syaqqa'il bu'di, karena apa syaqqa'? Cara memberi makna syaqa'il bu'di itu karena celakanya jauh, tak masuk lagi. Di syaqa' karena di syaqa'il bu'di, kalau itu dimasukkan babi taklif, karena jauh yang celaka, tak mungkin juga. Faturida li syaqa'il bu'd, tapi mafhum di sini, paham kenapa dia diusir? Karena walaupun dia dekat, hatinya jauh dari Allah. Karena syaqa'il bu'di, celakanya jauh. Jauh dari Allah celaka, maksudnya begitu. Karena dia selalu berbuat sesuatu yang bisa menyebabkan dirinya jauh dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia celaka. Kapan itu? Hina khala qalbuhu minal hub, ketika kosong apa hatinya iblis dari cinta. Hujiba, maka dihalangi ya qalbuh an kullil baqa, dari setiap yang al-baqa, dari semua keabadian. Apa yang abadi itu? Apa? Ibadah kepada Allah, taat kepada Allah, taqarrub kepada Allah, itu abadi. Kok dinamakan abadi? Karena balasannya pasti ada sesuai janji Allah dan tidak mungkin tidak diberikan. Fa huwa fi kulli syaqa', maka adapun iblis yaitu ada di dalam kulli syaqa', segala kesengsaraan. Alamatul mahabbatiha burasmil jisim. Oh, kaidah umum nih kan.
Mereka bisa upload nih Facebook kun Ilyasi lagi. Alamatul mahabbah dihabu rasmil jisim. Adapun tanda cinta dihabu rasmil jism, yaitu hilangnya gambar jasad. Apa maksudnya? Mula cinta tak milih ropah. Engkau yang nisar kemarin, jawaban buat coba aja dah. Lah, ini tidak. Kalau sudah cinta, dhahaba rasmul jism. Alamatul mahabbah dihabu rasmil jism. Ini secara mendasar. Katanya Syekh Muhyiddin, ka hubbi al-majnun li Laila. Ketika kita membahas seperti ini, ka hubbi majnun li Laila, seperti cintanya Majnun kepada Laila. Saya tanya, kenapa sih? Apa dia bilang? Laila sauda. Laila celeng. Lah, gula tak cep mulai lamba. Padahal gula andi kayak apa Laila Majnun kini keduaan kare di jompo kasan. Ibu aja. Alasan hatam lebih sekalian gula lembur macam kini ke lamba. Gula tak cep je kini kayaknya cuma terlena dengan syair-syairnya, dengan cerita-ceritanya. Ternyata ada Syekh Muhyiddin, kanat hiya sauda. Laila ni celeng orangnya. Tapi alamatul mahabbah dihabu rasmil jisim. Subhanallah. Itu umum ya kepada kita. Tapi di sini maknanya apa? Kalau kita betul-betul cinta kepada Allah, cinta kepada akhirat, maka apapun yang ada di depan kita itu yang merupakan rintangan-rintangan, hal-hal yang tidak enak pasti akan kita lalui. Pasti kita akan sabar dan selalu berusaha untuk melewati itu semua. Karena cinta kita itu. Apapun yang rasmul jism. Dan kemudian kita menyembah Allah bukan membayang-bayangkan Allah. Tidak. Kenapa kamu menyembah Tuhan yang tidak kamu bisa lihat? Nah, banyak pertanyaan sekarang seperti itu. Kok kamu itu mau menyembah Tuhan yang tidak bisa kamu lihat? Ya, kalau masih bisa dilihat sekarang bukan Tuhan namanya. Kalau bisa dilihat dengan mata kasat, bisa dengar dengan kuping, artinya sama dengan yang lain, bukan Tuhan, nggak hebat itu. Tuhan kita itu bisa dilihat dengan mata hati kita, bukan pikiran, bukan khayal, mata hati. Allah tanpa bertanya siapa, seperti apa Allah, di mana Allah, bagaimana Allah. La dhahaba, apa namanya, dhahaba rasmul jism. Tidak butuh. Tidak butuh kita. Tidak butuh apa? Tidak butuh bahas seperti itu. Tapi kita tetap rindu. Kita tetap cinta. Artinya kita ingin sekali berjumpa Allah Subhanahu wa taala tanpa menghayal. Tanpa menghayal. Atau menghayal Gusti Allah mungkin ngaria, mungkin la tidak boleh seperti itu. Orang betul-betul cinta, sudah cintai Allah, selesai. Dengan mengikuti ajarannya dan menjauhi larangannya. Idza waqa'a sahmul qadar kharaqa jilbabal wujud, wa idza waqa'a sahmul hub mazzaqa atmaral qalb. Oh, kerem masih nak lek kamu nak. Idza waqa'a sahmul qadar, apabila jatuh ini, waqa'a ini kena ya maknanya ya, bukan jatuh tekla duas panah tembak kena, itu waqa' namanya. Padan wuku bermakna wati. Apa itu wuku? Yang waqa' ar-rajulu waqa'a zaujatah ajma'. Jadi waqa' di sini kena, das kena. Idza waqa'a, apabila kena apa, sahmul qadar, panah qadrat. Jadi apa namanya qadar itu? Qadar Allah Subhanahu wa taala. Kharaqa jilbabal wujud, maka membedah
ya saham akan penutup al-wujud yang ada. Artinya ketika yang ada semua bisa ditembus oleh panah qadar itu, maka hati seseorang yang kena panah itu akan selalu melek kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza waqa'a sahmul hub, dan apabila kena panah cinta, mazzaqa atmarul qalb, maka merobek sahmul hub, atmar akan al-qalb akan penutup hati. Atmar ini mana asalnya? Asyab al-baliyah. Apa asyab al-baliyah? Baju kumuh yang menutupi hati. Ya khatarat nuqusil usyaq, jawwili fil malakuti tashhadi wa tushahid syahada yushahidu wa tushahidi wallahu alam. Boleh tak mau tolong ini kita kau salah. Allah alam, sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wasahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Laku pagi insyaallah setengah sangat akan mulai. Dan lejai gila pon aja anu kan cerita kak. Ngaji ku gak tikal datang kedua pola pagi mulai sejak pagi saya tapi nyaman ni'mal imtinan karena malam takal sengelekor hatamaki. Tadi menebi laku bagi yang tidak ada halangan mulai laku ini kalau setengah sangat sudah start insyaallah minimal 2 hadis ki akan kalau bisa 3 apa boleh ki hatam. Nah engki ceret kini kaki baru datang Fatihah.